Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Wa wassalat bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ya nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang sangat mulia ini, saya mengajak para saudara-saudara, khususnya diri saya pribadi, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dengan penuh kesadaran. Selawat serta salam tak lupa pula marilah kita limpahkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, yang mana kesemuanya itu telah mentarbiyat kita, yakni telah mendidik kita, membina kita, dan menuntun kita semua ke jalan yang benar, dinul Islam, yaitu agama Islam. Dan juga ma'asyiral muslimin, dengan takwa yang dapat menumbuhkan dalam hati sanubari kita ungkapan rasa syukur yang mendalam kepada Allah, karena dengan limpahan rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya, saat ini kita semua masih senantiasa diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kita hitung nikmat-nikmat Allah semuanya, lah tuh sumpah gak mampu baca kita. Menghitung nikmat Allah tidak mampu, walaupun ahli statistik yang bagaimana tetap tidak mampu, tidak tutup pantainya manusia kalau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat sehat pula kepada Allah, tidak terasa saat ini kita masih berada dalam momentum bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh historis, khususnya bagi umat yang beragama Islam di seluruh penjuru. Ya Rasul, tanggal 12 awal Maret, tepatnya diperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicermati maklum, tanggal 12 awal ini ada 3 momentum yang tidak bisa terpisahkan satu di antara yang lain. Apa itu? Tepatnya 12 awal adalah kelahiran Nabi Agung, Nabi kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah. Itu juga tanggal 12 Rabiul Awal. Yang terakhir yang tidak bisa dipisahkan 12 Rabiul Awal adalah wafatnya
kelahiran Rasulullah ini adalah merupakan rahmat seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kelahiran Nabi, munculnya Nabi, adanya di dunia ini adalah merupakan rahmat maksud kasih sayang di seluruh penjuru dunia tanpa pada bumi Rasulullah. Itulah merupakan titik awal kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiap tahun kita peringati. Logikanya siapa lagi kalau kita umat Islam yang memperingatinya? Mustahil warga memperingatinya. Yang kedua, poin yang sangat cermat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam Al-Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat kebaikan, suri teladan yang baik untukmu. Untuk siapa? Untuk spesial yang mengharapkan surga, Jannatul Na'im. Kalau endingnya kita kepingin bersama Nabi, kumpul satu atap dengan Nabi, itu nanti di dalam surga Jannatul Na'im. Kuncinya apa? Dijelaskan oleh Allah. Contohlah pribadi, contohlah budaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu semua hambaku bisa mencontoh suri teladan yang baik dari Nabi, pasti kamu akan endingnya begitu bumi dihancurkan oleh Allah. Banjir yang begitu besar, banjir kemarin sampai kecil, karena kiamat tanpa tolerir itu kiamat. Dan orang-orang yang peduli dalam didikan Nabi, orang-orang istiqomah mengikuti budaya-budaya Nabi, nanti digiring oleh Allah. Digiring kemana ya Allah? Orang yang peduli ajaran Nabi, orang yang mencontoh budaya Nabi, tidak jannati jumlah. Aku giring dia semuanya hambaku yang nurut. Apa yang jelaskan di Al-Quran dan dia ikuti, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu hari kiamat tiba, waquduha an-nas wal hijarah, kiamat itu ma'asum muslimin, isinya api. Ini yang pertama dijelaskan Al-Quran Karim. Takaran kiamat yang paling besar adalah api yang menyala, membara yang paling bawah. Kalau sedang posisi di situ manusia akan gosong. Ini yang perlu kita catat untuk kita masih hidup di dunia. Ikuti ajaran Allah, ikuti apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Kalau kamu ingin selamat di dunia wal akhirah, tiru budaya kebiasaan Nabi. Apa itu ya Allah? Allah yang pertama, kalau kita kepingin ketemu dengan Nabi nanti, yaumul hisab, akan tersenyum Nabi dengan kedatangan kita. Kenapa tersenyum Nabi? Karena kita mengikuti budaya Nabi. Apa budaya Nabi? Nabi tidak pernah melakukan sholat 5 waktu sendirian. Asal muslimin tidak pernah. Nabi selalu melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Ini budaya Nabi. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala
kiamat tiba, manusia mati semua, dimatikan oleh malaikat Israel, kemudian dibangunkan lagi, hidupkan lagi. Yang pertama diminta pertanggungjawaban oleh Allah, masalah sholat masuk ini. Kalau sholat kita baik, sesuai ajaran Rasulullah Muhammad SAW, begitu taklim sudah berada di masjid menunggu azan, istiqomah mengharapkan surga dari Allah. Orang yang seperti itulah nanti endingnya ketemu bersama Nabi di surga. Jangan Nabi ini protek-protek Nabi. Ya, kalau kita peringati indikasi awal ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang banyak banget hanya sholat. Kalau sholat kita baik, semuanya akan beres. Tapi kalau sholat kita bolong-bolong, tapi kalau sholat kita tidak istiqomah, tapi sholat kita malas-malas, tidak akan mungkin mau surga ditempati oleh orang-orang seperti itu. Sedikit saja tugas saya. Mari dengan tiap tahun kita mengadakan maulid Nabi, kita introspeksi diri. Apakah kita selama ini sudah melaksanakan sholat berjamaah lebih-lebih di masjid yang indah ini? Yang bisa menjawab hati kita masing-masing. Ingat ma'asyiral muslimin, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap manusia itu akan pasti akan mati. Itulah kepastian manusia, pasti akan mati. Kalau sudah mati, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa sembahyang lagi, tidak bisa sedekah lagi, tidak bisa berbuat baik lagi, sudah tutup buku. Kalau sudah kita tidak ada poin plus. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sembahyang kita jadi bisa jelek sekali, pasti dia akan jadi penghuni neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua apa budaya Nabi? Wa tasaddaq. Nabi kaum muslimin selalu dia bersedekah. Pernah Nabi itu lapar, punya satu kurma, melihat umatnya lapar, diberikan kepada umatnya. Ini budaya Nabi. Kalau kita kepingin tentunya kepada Nabi, bersedekah seperti hanya orang yang berkah. Jumat berkah memberikan orang yang lapar. Ini budaya Nabi. Yang terakhir, tidak panjang lebar sahabat, asyikun pribadi Nabi itu jujur. Dipilihnya Nabi menjadi presiden karena latar belakangnya jujur. Kalau jadi pemimpin jujur apa? Maju, berkembang. Tapi kalau pembohong, lihat tunggu kehancurannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berpasingkat ini, momentum maulid Nabi, kita semangatkan budaya Nabi sehingga kita akan selamat di dunia wal akhirah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadillakum ya